pagi ini kita lanjutkan di blok reproduksi. Saya Yuki Kurniawan. Di topiknya adalah male infertility. Saya dari Departemen Andrologi, mungkin beberapa kalian sudah kenal. Mungkin ada beberapa kalian juga mahasiswa bimbingan saya di elective study. Baik, kita mulai ya. Jadi male infertility ini sebenarnya baru istilahnya orang care ini dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya banyak dicuekin begitu ya. Jadi kalau masalah kesuburan atau infertility, stigma pada masyarakat sebelumnya pasti hanya pada wanita ya. Jadi laki-laki selalu udahlah, pokoknya yang penting bisa berhubungan seksual sudah dianggap normal begitu. Dan stigmanya kalaupun ada sesuatu tetap wanita dulu secara budaya begitu. Karena laki-laki kan pasti ya dulu sebagai tulang punggung keluarga begitu ya. Jadi tidak ada salahnya, selalu benar begitu. Padahal kalau urusan reproduksi ya dua-duanya harus berperan. Bagaimana bikin anak tanpa laki-laki begitu. Ya. Jadi male infertility yang akan saya bawakan. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya pengenalan dulu di andrologi. Jadi andrologi ini cukup baru ya. Tahun 2003 kita berinisiasi secara jadi spesialis. Kalau dulu hanya kelompok studi saja ya, 2003 sebagai perhimpunan spesialis andrologi. Sebenarnya kami sudah cukup lama ya, di tahun bahkan diawali oleh senior saya tahun 80, guru dan senior saya 82 ya, Prof. Arif Adi Mulya di Universitas Airlangga, mungkin yang dari Surabaya. Kemudian tahun 85 ada Dr. Auki Hinting yang mendirikan Bayi Tabung tahun 88 di Surabaya juga ya. Itu semua adalah androlog. Bahkan malah beberapa dari mereka itu sebagai pencetus atau guru dari obstetri ginekologi yang konsultan fertilitas, terutama yang di Surabaya ya. Oke, yang pertama, jadi kalau pengenalan saya dari andrologi, kenapa male infertility, karena jelas dari WHO itu menyangkut infertility secara umum. Jadi nggak hanya pada wanita, pria juga pada wanita. Maka kita tahun 89 sudah mendirikan bayi tabung ya. Tahun 2000 baru ada di Bali. Itu yang objinnya Dr. Wardiana kalau nggak salah ya. Terus kemudian androlognya sekaligus embriolognya adalah Dr. Nono yang masih ada di Sanglah beliau ya. Hanya itu aja selama 20 tahun. Kemudian hipogonadisme. Yang hipogonadisme itu menyangkut, ini definisi dasar ya, bukan berarti bidangnya spesialis andrologi secara umum. Hipogonadisme. Jadi yang paling banyak hipogonadisme yang paling jadi keluhan biasanya adalah mikropenis ya, yang paling kelihatan begitu. Para ibu-ibu biasanya takut ya, kok nggak sama punyanya anaknya dengan tetangganya, punyanya anaknya lebih pendek begitu. Aging male atau male senescent andropause. Jadi sekarang trennya adalah sulih hormon bagi aging male ya. Kemudian ini dikembangkan oleh Prof. Wimpi Pangkailan dan Prof. Alex menjadi sebuah program studi magister di S2 namanya anti-aging medicine begitu ya. Jadi beliau adalah pakarnya, beliau adalah penemunya, founding father-nya adalah beliau berdua itu, terutama Prof. Wimpi. Kemudian seksualis Swanson, dulu belum banyak dokter yang
berkompeten terhadap bidang seksual, jadi semuanya masuk bisa mempelajari fungsi seksual gitu, semua bisa mengklaim, tapi sekarang sudah diarahkan bahwa sexual dysfunction atau menyangkut seksualitas itu bedanya spesialis andrologi. Jadi kita sudah mengkotakkan diri begitu ya. Banyak di luar kan, kalau andrologi itu spesialisnya namanya androlog. Gitu. Kalau bukan andrologi ngaku androlog ya berarti android gitu ya. Kayak macam operasional handphone aja ya, android. Terus kemudian male family planning biasanya kita kerjasama dengan beberapa riset itu, memang perkembangannya tidak terlalu banyak, kecuali kemarin ada fenomena kebiri kimia atau istilahnya yang bagi predator atau istilahnya penjahat-penjahat begitu, predator penjahat yang ini jadi bidang male family planning ini digunakan untuk itu, jadi mengurangi libido atau gairah seksualnya, ya. Oke. Kemudian ya menyangkut infertility itu kita masuk ya ke definisi. Kalau berdasarkan WHO ya, ingat yang saya buat hitam itu ya, kegagalan untuk mendapatkan kehamilan secara klinis. Klinis ya, klinis. Jadi bukan hanya tes pack atau kimiawi saja. Jadi kalau orang awam bilangnya kimiawi. Tes pack. Jadi setelah 12 bulan atau kita hitungnya 12 kali siklus menstruasi ya, secara reguler, berhubungan secara reguler tanpa pengaman gitu. Jadi kadang ada yang saya sudah 1 tahun tapi jadi pekerja migran Indonesia gitu ya. Ya nggak bisa karena pekerja migran Indonesia hanya ada di daratnya berapa bulan begitu ya. Tapi sudah bingung kenapa 3 bulan nggak bisa hamil istrinya. Yang 7 bulan dia di laut gitu. Ya di laut ya beda ya, tidak reguler berarti, tidak 12 bulan. Atau kadang ada yang namanya pasien ya, saya sudah menikah baru 3 bulan tapi bingungnya setengah mati begitu. Bahkan tiba-tiba udah nanyakan bayi tabung. Banyak. Setelah ditanya, ternyata sebelum menikah sudah berhubungan secara rutin ya, selama 12 bulan lebih, bahkan kadang ada yang bilang 2 tahun begitu. 2 tahun, hampir 2 hari sekali atau seminggu 3 kali gitu. Tapi nggak bisa hamil ya. Jadi kalau definisi WHO tidak ada kata pernikahan. 12 bulan unprotected sexual intercourse. Bukan married ya. Bukan the word of married ya. Ya suka drakor pasti ketawa. Jadi unprotected sexual intercourse, ya tidak ada marriage. Ya kalau steril, nah ini ada beberapa yang datang sudah panik ya, mukanya bingung, gelisah begitu. Dok, apa saya sudah mandul? Yang dimaksud mandul ini steril, karena sudah 7 musim. Ya 2 tahun itu ya belum hamil istrinya, apa saya mandul? Kalau mandul itu permanen, ya permanen, tidak bisa membuahi, baik mau bayi tabung kayak apa, tidak bisa, susah. Ya sudah, testisnya sudah mengecil. Jadi kita bilangnya kalau bahasa klinisnya primer testicular failure. Ya, jadi kadang androlog diperlukan oleh dinas sosial ya. Kenapa? Karena diperlukan suratnya untuk maju ke pengadilan adopsi anak, gitu, bahwa laki-laki tidak bisa. Atau kadang kita ikut-ikutan di masalah rumah tangga gitu. Wah, saya sudah dibilang mandul gitu, padahal bukan androlog. Kok masih istri saya punya anak? Terus anak dari siapa itu ya? Ya, jadi itu steril ya. Masyarakat bilangnya mandul total. Nah, fecundity ini
adalah kelahiran hidup ya, kelahiran saja ya, per cycle menstruasi. Jadi kelahiran per siklus menstruasi itu berapa itu fecundity. Kalau fecundability itu adalah angka kehamilan, entah dia akan lahir atau abortus dan lain-lain atau tidak, begitu. Dihitung per bulan. Beda ya, fecundity sama fecundability. Jadi kalau fecundability itu istilahnya pokok hanya hamil aja. Entah lanjut abortus atau tidak, ya itu namanya fecundability. Ya. Kemudian kalau normal ya. Jadi ada orang bahwa bilangnya kalau dilakukan inseminasi kehamilannya hanya 14%, bayi tabung 45. Padahal normal ini sudah bagus, 20%. Ya. Jadi kalau ada 6 pasangan dalam bulan menikah pada bulan yang sama, bulan berikutnya hanya satu yang hamil, biasanya begitu ya. Itu begitu terus sampai ada satu pasangan dalam 1 tahun itu tidak hamil sama sekali, belum hamil begitu. Itu namanya fertility kalau normal hanya 20% ya. Oke. Ya, jadi jangan berharap wah kok kecil. Ini ya memang normalnya begitu 20%. Coba start nanti kalian janjian nikah bulan yang sama kira-kira siapa hamil duluan, siapa menang gitu. Tapi jangan curi start ya. Menikah nabung dulu gitu sebelum menikah. Nabung maksudnya hamil duluan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke infertility. Tadi sudah jelaskan ya, bahwa 1 tahun atau 12 siklus menstruasi. Kira-kira kalau infertil itu antara 15 ya. Bahkan sekarang naik menjadi hampir 20% infertil. Jadi dokternya rame. Pengen punya anak. Tapi nggak usah khawatir. Kalau sepanjang ada COVID-19 ini angka kehamilannya tinggi. Karena di rumah terus. Ya, angka kehamilannya tinggi. Oke. Baik. Jadi kalau di laki-laki ini ada 20%. Susahnya kalau dua-duanya yang angka 26%. Angkanya ini fluktuatif ya. Jadi ini angka patokan yang masih ya bisa diterima gitu. Deviasinya nggak terlalu banyak. Kalau laki-laki 20% digabung sama gabungan itu 26. Jadi laki-laki itu 46, wanita 39 tambah 26 ya 50% lebih. Karena untuk kehamilan ada 3 faktor ya. Yang pertama secara umum spermatozoa ya. Kemudian saluran reproduksi ya, patensinya di saluran tuba falopinya dan lain sebagainya. Itu salurannya. Yang ketiga adalah folikel atau oositnya yang di dalamnya dan dalam folikel itu. Jadi ada 3. Jadi wanita pasti punya 2 2 hal yang utama untuk mendukung kehamilan, bagian salurannya dan sel telurnya. Kalau laki-laki modalnya spermatozoa. Oke. Jadi ini ya. Kita lanjutkan ya. Jadi kadang ada kalau kita membaca istilah ini ada umur 45 tahun rata-rata butuh 37 bulan untuk mencapai kehamilan. Kalau kurang dari 25 tahun ini di rata-rata ya. Rata-rata ada yang 1 bulan baru menikah baru selesai. Baru ngitung angpaunya gitu ya, sudah hamil. Itu rata-rata kalau di total kalau usia laki-laki di bawah 25 tahun ya, laki-laki ya, bukan wanita, bukan pasangan ya. Laki-laki di bawah 25 tahun itu rata-rata 7 bulan ya, baru bisa membuat pasangannya hamil. Saya tidak memakai istilah menghamili ya, karena konotasinya terlalu jelek. Membuat pasangannya menjadi hamil sekitar 7 bulan. Kalau di atas 45 ya, rata-rata sekitar 37 bulan ya. Pertanyaannya banyak berita ada kakek-kakek gitu ya menghamili tetangganya gitu. Kira-kira berdiri mampu apa tidak ya? Apalagi membuat hamil ya. Ya ada sih, cuman ya jarang gitu ya. Terus kemudian
Kalau di atas 45 tahun itu 5 kali lebih lama. Ini yang masih saya program kami pegang di tim ada usia 47 tahun wanitanya dan laki-lakinya 51 tahun. Aduh, bayangkan ya, itu sudah susah, spermanya susah, folikelnya kadang ada 5, mau bayi tabung tiba-tiba 0 lagi gitu ya. Mundur lagi, kasihan. 47 tahun mau bayi tabung. Oke, kita lanjut ke penyebab infertility pada laki-laki. Yang pertama, ini paling umum ya, varicocele. Kalau digabung dengan infeksi, infeksi ini banyak. Jadi tiba-tiba datang sudah zoospermia atau spermanya ada air maninya, tapi sel-selnya tidak ada sel spermatozoanya. Jadi obstruktif zoospermia, jadi buntu gitu. Ya, ini paling banyak. Nah, biasanya saya baru nanya kalau istrinya nggak ada. Saya bilang biasanya, si bapak ini spermanya tidak ada ya. Wah, ini dulu sering ini ya Pak ya, sering gantian. Nah, sering gantian. Jadi spermanya buntu karena infeksi. Baik, biasanya paling banyak infeksi menular seksual atau INS, atau sexual transmitted disease, atau infeksi saluran kemih. Kalau infeksi saluran kemih, mungkin hanya prostatitis kronis saja, nggak terlalu banyak. Nah, ini agak susah. Endokrine, ya, hormon, iatrogenik, biasanya ada apa namanya? Oh ya, varikokel, kembali lagi varikokel. Ya ini yang paling sering ya. Biasanya varikokel ini mengganggunya kalau ringan dia bisa punya anak, tapi biasanya anaknya cewek semua. Kalau bagi orang Bali susah ya, punya anak cewek semua pasti bingung. Anaknya cewek 3, waduh bingung ya. Secara budaya adat cemas dia masih jadinya. Itu varikokel. Saya bisa tebak-tebakan kalau yang anaknya cewek semua ada varikokelnya mungkin grade 1 kecil gitu ya. Ya pasti ada itu. Terus kemudian kalau dia agak berat grade-nya, grade 2 3 kadang ya, mungkin hamil ya, abortus habitualis. Jadi kita perlu cek DNA fragmentasi. Atau kalau berat ya pasti harus operasi ya, mungkin mulai 2 3 4 sudah saya refer atau saya rujuk ke urolog biasanya. Apalagi kalau dia mau sambil kombinasi obat-obatan ya. Kemudian iatrogenik dapatan ya. Dapatan ini mungkin kena virus ya, kena tendang. Infeksi di sini. Dapatan ya, misalnya ada kecelakaan ya, tosiotestis dan lain-lain. Sistemik ini paling banyak adalah ini diabetes. Ya. Saya ngobatin nggak naik-naik spermanya, ternyata diabetesnya tinggi gulanya. Padahal usianya baru 34. 34 sudah diabetes mellitus tipe 2. Kongenital ya ada status testis, nah ini susah ya. Quiet testicular damage ya. Mungkin rusak sudah testisnya. Erectile dysfunction. Nah, erectile dysfunction ini banyak ya. Nah, kan biasanya menyangkut ya, tidak bisa ereksi atau tidak bisa berhubungan dengan istrinya 2 tahun, bahkan yang di rata-rata pasien ini 2 tahun bahkan dengan istrinya tidak bisa berhubungan. Gimana mau punya anak? Nah, kalau di telemedicine biasanya mereka mau menjelaskan bahwa saya tidak bernafsu dengan istri. Nah, kenapa? Karena orientasi seksualnya. Ya, bagaimana lagi erectile dysfunction sama istrinya, sama wanita, semua wanita, ya baru bisa ereksi dengan sesama jenis, gitu ya. Itu erectile. Ya dibantu kalau seperti ini ya. Kemudian idiopatik tidak diketahui faktor X, nah begitu ya. Kalau pasiennya faktor X ini banyak. Faktor X tidak diketahui. Biasanya kalau kita sih ini karena sequencing gen ya. Jadi gen A, AZF A, AZF B, AZF G itu yang menyebabkan idiopatik. Karena
ya pasti tidak akan diperiksa sampai subgennya, paling cuma mentok kromosom. Kecuali kalau rumah sakit pendidikan misalnya di Tomo ya, dan neurologinya pasti kita harus mencari sampai subgen AZF faktornya, gitu ya. Nah, ini untuk caranya investigasi untuk linear infertility, ya kita harus tanya dulu primer apa sekunder. Kenapa primer? Ya primer ini apakah dari pasangan itu dua-duanya, ya, atau male-nya ini belum pernah punya anak sama sekali, ditanya harus jujur, atau pernah punya anak dengan yang lain. Nah, ini yang rada riskan kadang. Nah, ya kalau pas istrinya nggak ada, dia baru bilang saya udah punya anak sebenarnya. Nah, dia kan mengaku nih, bukan primer berarti, sekunder, dia pernah punya anak. Pertanyaan saya juga, yakin bapak itu anaknya ya gitu ya, karena tidak terikat dengan perkawinan gitu. Oke, ya, sekunder atau primer. Kemudian kalau sebelum 1 tahun ya, jadi kan baru diperiksa, oh belum 1 tahun ini, nanti aja kalau sudah 1 tahun baru diperiksa begitu. Nah kalau sebelum 1 tahun itu biasanya karena ada kriptotismus, ya ada sensus testis. Gitu. Jadi sudah 1 tahun usia apa namanya koitus seksual intercourse-nya reguler itu belum 1 tahun udah diperiksa. Atau female partner risk factor, misalnya dia sudah lebih usia 35 untuk pasangan wanitanya. Jadi harus segera, ya harus segera, ini spermanya bagus tidak, ya agresif. Gitu. Mungkin dalam 3 bulan harus dilihat juga, gitu ya. Mungkin nggak sampai 1 tahun bisa inseminasi, mungkin nanti bayi tabung jadi agresif sebelum HMH-nya rendah. Ya, atau mungkin request male fertility potensial ya. Jadi mungkin dia akan bekerja di radiasi tinggi begitu ya. Dia ingin punya anak dulu, bisa. Ya, untuk prosedur investigasi ya sama ya. Sebenarnya kayak sakit yang lain. Yang pertama anamnesis nomor 1 ya. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dengan COVID agak susah ya. Saya juga agak was-was memeriksa secara fisik. Ya, pemeriksaannya berdiri, dropletnya langsung kena muka saya, itu dropletnya dari bapaknya itu. Physical examination ya, testis, kemudian sperm analysis. Nah, umumnya para sejawat dokter itu, entah spesialis apapun, langsung menuju ke analisis sperma. Padahal analisis sperma ini adalah nomor 3, harus ditanya dulu, ya, rutin tidak berhubungan, mau tidak, masuk tidak berhubungannya, gitu ya. Investigasinya gimana? Baru analisa sperma. Kadang baru analisa sperma 1 kali, baru disimpulkan ada, karena ternyata bapaknya ini bukan sperma yang keluar, tapi hanya lubrikan lendir biasa. Gitu. Setelah diperiksa, sperma tidak ada, panik dong. Wah, saya tidak punya sel sperma, 0, mandul ya kan. Dia bilang kalau air maninya sedikit atau volumenya dikit, saya suruh ulang. Mungkin bapaknya belum tuntas begitu, hanya orgasme sedikit, pokok geli gitu ya, sudah diberikan, padahal itu lendir saja. Kemudian pemeriksaan laboratorium, biasanya hormonal. Yang kelima adalah pemeriksaan tambahan, gitu ya. Pemeriksaan tambahan nanti akan saya jelaskan, ya bisa USG dan lain sebagainya. Nah ini ada minimum andrological evaluasi, jadi analisa sperma itu 2 kali ya. 2 kali, kalau masih bingung, masih susah menegakkan diagnosisnya. Nah ini minggu ini saya menemukan retarded orgasm atau retarded ejakulasi. Jadi ejakulasinya dia merasa orgasme tapi air maninya tidak ada, atau semen ejakulatnya tidak ada ya. Tapi kok tidak ada cairan yang keluar. Nah, setelah diperiksa ternyata dia ejakulasinya ke arah atas, ke arah proksimal ya, ke arah vesika urinaria begitu. Maka kita harus periksa dia tetap masturbasi biasa atau nadi biasa, kemudian air kencingnya ditampung, ya, tampung, dilihat ada 2 minggu ini, 2 minggu ini ada 2 yang ya ejakulasinya retarded, atau istilahnya
ke belakang begitu ya, pasien bilang. Jadi dia bilang ejakulasinya angin begitu ya, kayak rem angin, hanya suara angin aja yang berdesis. Nah, jadi kita periksa urinnya ternyata banyak sekali sel spermatozoa. Ya, kemudian diagnosis. Oke, jadi kalau history taking ini harus ditanya dulu. Yang pertama untuk male infertility ini, ya sejarahnya gimana, sudah berobat apa, gitu ya, beneran nggak berhubungan. Kemudian nomor dua, investigasi obat yang sudah digunakan, apakah ada penyakit nomor tiga, misalnya ya, apa namanya diabetes dan lain sebagainya, ya penyakit-penyakit umum begitu ya. Terus kemudian contoh yang apa namanya disease ya, mungkin ada ternyata sudah operasi varikokel dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian ditanya juga mengenai kira-kira pernah gondongan atau testikular apa namanya parotitis ya, parotitis orchitis ya, parotitis epidemika yang menyebabkan orchitis. Ditanya bahasa awamnya gendongan gitu ya di sini ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia gondongan, ditanya ya apakah pernah seperti itu misalnya, ya ditanya. Kemudian nomor 5, other faktor, misal contoh gym. Ya suka nge-gym nih, bukan berarti saya tidak mendukung nge-gym ya, bagus itu olahraga ya. Tapi ya mungkin saja ada faktor nge-gym plus, nah suplemen yang ada di tempat gym itu banyak mengandung hormonal. Ya itu pasti mengganggu, apalagi mungkin ada yang, oh ya biar cepet jadi badannya suntik ini aja, steroid yang disuntikkan ya, itu pasti mengganggu. Seksualnya bagus tapi fertility-nya terganggu. Kemudian seksual dysfunction pasti ditanya ya, rutin nggak berhubungan gitu. Kalau pasangan itu masih saling bertatap muka, mungkin aja agak tidak jujur dengan pasangan. Pagi harinya masih bagus tidak, gitu. Mau masuk tidak, ya. Atau ogah-ogahan, ogah-ogahan dok, katanya capek. Oke, nah sekarang kita tanya ya, dari history of disease. History of disease, jadi nomor 1, 2 sudah, nomor 3, history of disease ya. Contoh ini medical disease-nya diabetes, asma. Ini asma yang paling susah ya, chronic respiratory. Spermanya dia asma berat, ya, asma berat, sedang berat begitu, dia konsumsi golongannya steroid, kortikosteroid, maka biasanya spermanya jelek sekali. Atau neurologi, tuberkulosis pernah, tuberkulosis akhirnya ya buntu ya. Nah, tuberkulosis paru, terus kemudian testisnya juga kena. Ya, fibrocistik dan lain sebagainya. Tuberkulosis ini pernah karena kita lanjutkan dengan bayi tabung, ternyata testisnya udah rusak ya, tidak dapat, saya nggak dapat spermatid aja nggak ada, spermatid aja nggak ada, ya spermatid itu masih nggak dapat spermatid, mungkin spermatosit masih ini, masih primer kayaknya, ya spermatid aja, tuberkulosis jadi nggak bisa jalan. Terus kemudian riwayat panas. Nah, ditanya, pernah demam nggak 6 bulan terakhir? Ya, bukan demam karena COVID, ya mungkin ya. Ya, demam tinggi di atas 39 maksudnya, demam fever. Kemudian medical treatment, apakah pernah, nah ini simetidin nih, simetidin sering, bapaknya kena GERD ya, atau mah kronis istilah orang awam ya. Nah ini juga sering, hormon, nah bagaimana? Hormon ini obat-obatan gym ya. Kemudian spironolakton ya, dia apa namanya? Hipertensi, mungkin pernah nggak? Surgery misalnya, pernah prostatektomi, vasektomi. Nah, vasektomi ini biasanya kasus yang bule ya, rata-rata sini mau punya anak lagi, tapi dia udah vasektomi. Ya, tanya, kenapa nol? Oh, vasektomi ya sudah, dilanjutkan. Ya, PESA gitu ya, testisnya apa namanya spermatozoanya untuk IVF-nya diambil dari epididymis. Kemudian hipospadia hubungannya mungkin dengan hormonal ya. Ada resisten reseptor testosteronnya.
Kemudian urinary infection, STD, dan epididymitis ya. STD ditanya yang banyak ya. Rata-rata gonore ya. Atau uretritis paling ya, pokoknya uretritis baik gonore maupun non gonore. Tanyakan. Kemudian patologi yang bisa menyebabkan testicular damage ya. Sorry, kita balik nomor 4 berarti ya. Patologi yang menyebabkan kerusakan testikular bisa orchitis, testicular injury, kemudian torsi testis nih. Nah, ini paling sering, hati-hati kalian ya. Ada ini kabupaten daerah ya, ini kasusnya ada, begitu dia torsi testis, nyeri sekali ke UGD, bilang nggak apa-apa begitu ya. Kemudian sorry bukan ke UGD, ke teman sejawat spesialis lain gitu ya, saya nggak sebutkan. Oh iya nggak apa-apa, infeksi dikasih antibiotik anti nyeri yang kuat gitu. Nah kemudian ke UGD ya, karena tidak kuat ke UGD. Ya. Yang paling ngerti dokter umumnya ternyata GP yang ada di, wah ini torsi testis, langsung dirujuk karena sudah hari ketiga. Ternyata setelah sampai sanglah ya sudah nekrosis ya. Jadi urolognya langsung ngambil apa namanya, diambil testisnya. Kemudian varikosil ini penting, testicular adhesus ya, maldesensus. Kemudian faktor lain yang mungkin berpengaruh, ya ini ya, tobacco, smoking. Jadi orang ngelesnya, saya nge-vape kok tidak merokok gitu ya, sama. Tobacco, smoking. Jangan lupa ditanya vape-nya, apa? Ya, excess consumption of alcohol. Paling banyak drug abuse, terutama psikotropika. Ya, kalau mungkin environment ini biasanya ada di daerah-daerah industri. Misalnya Surabaya Selatan begitu, Jakarta daerah kawasan industri ya, panas, ada metal apa namanya, polusi yang lain gitu ya. Jadi environment. Nah ini sexual dysfunction ya. Ini dari balik lagi tadi. Jadi history takingnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 sexual dysfunction ya. Sexual dysfunction mungkin kalian sudah kan di semester berapa kalian? 3 ya. Yang pertama desire ya, bagaimana kalau mau berhubungan seksual, kalau libido atau gairah nggak ada, arousal ya, disfungsi ereksi. Kalau wanita ya mungkin masih bisa ya, tapi kalau laki-laki arousal nggak bisa ereksi ya, nggak ada bangkitan ya. Terus kemudian ereksinya, kemudian ejakulasi ya. Ya. Ejakulasi ini ya retrograde. Nah, retrograde ini yang 2 minggu terakhir saya dapatkan, ya nggak ada cara lain. Kalau diobati nggak bisa, ya bayi tabung akhirnya. Ya, jadi spermatozoanya sesegera mungkin dari urin itu pasti banyak yang mati spermatozoanya. Ya, kemudian pemeriksaan fisik ya sekarang agak susah ya dengan adanya corona ini. COVID-19 ya, pasien corona. Ya, general examination misalnya dari postur, ya, obesitas gitu. Sudah obesitas, terus kemudian perawakan ya, perawakan ini habit ya, mungkin ada yang hipok-hipok gitu. Ya, jadi kadang bingung ini suaminya yang mana, istrinya yang mana gitu. Kok sama-sama kok laki-laki kelihatan kayak wanita gitu ya. Kemudian urogenital examination ada penis pasti diperiksa ya. Kalau saya mungkin saya lewatin penis ini, kecuali kalau seksual. Epididymis pasti saya cari, saya periksa. Kemudian inguinal ya cari ya, apakah ada testisnya nyangkut gitu ya di inguinal. Ya prostat sama gland vesica seminalis ini RT ya, rectal tube signal ini agak susah, saya sudah menghindari ini. Ya, pasti testisnya apakah kenyal, vas differentnya, dan paling penting ada varikokel atau tidak. Gitu. Kemudian sperma analysis ya. Jadi tujuannya untuk investigasi, rencanakan inseminasi, kontrasepsi, ya, sperma analysis itu. Kemudian untuk surveillance, ya. Dan yang paling penting forensik medicine ya. Ayo dengan siapa itu sudah terjadi kekerasan seksual atau tidak, itu sperma analysis. Spermanya siapa ini ya. Tahuan. Di swab sama
dokter dari kepolisian ya, forensik lakukan sperm analysis, dilihat DNA-nya juga. Ya, kemudian ini ya interpretasi WHO untuk sperm analysis. Kita sudah punya panduan, sebenarnya saya nggak nyantumkan di sini, mungkin kalau yang lama ini ya, secara WHO, itu yang edisi terbaru kelima ini 2010 ya, edisi keempat itu 99. Mungkin kalian masih baru lahir ini ya, atau belum lahir ya, 99. Oh sudah lahir ya. Jadi volume ini adalah volume semen ya. Kalau yang terakhir di atas 1,5 2 cc aja udah normal ya. Kemudian yang sperm konsentrasi ya itu di atas 15. Kalau dulu harus di atas 20 juta, ini 15 juta. Terus kemudian ini, jadi nomor satu volume ya, kemudian sperma konsentrasi ya, total motility sama bentuk normal ya. Nggak ada masalah sebenarnya memakai yang mana asal pemeriksaannya benar begitu ya, asal pemeriksaannya benar. Cuma disarankan yang terbaru gitu ya, pemeriksaan yang edisi kelima. Kita andrologi punya modifikasi sendiri ya, di WHO ini kan kelima tahun 2010 ya. Kenapa kita tidak serta-merta memakai WHO gitu 2010? Karena yang pertama basic dari datanya adalah Kaukasia, bukan Asia. Ya, jadi kita tidak memakai contoh konsentrasinya kalau andrologi atau tetap pakai 20, bukan pakai WHO 15 karena yang diperiksa adalah ras Kaukasia, bukan ras Asia. Waktu itu Asia telat mengirimkan data. Jepang ya, Jepang telat. Semuanya telat ya, apalagi China. Semuanya telat, akhirnya memakai standar ras Kaukasia ya, Eropa dan Afrika. Kemudian data yang dipakai, kenapa kita tidak memakai konsentrasi itu minimal 15 atau di atas 16, misalnya 15 saya udah normal, tidak. Kita tetap 20 karena yang dipakai adalah kan populasi penelitian itu ada dua ya, yang infertil dan non infertil, harusnya dibandingkan begitu. Nah, yang dipakai data oleh WHO itu adalah total yang fertil saja. Jadi yang hamil yang sudah punya anak diperiksa, dilihat batasnya berapa begitu. Harusnya dibandingkan dengan yang infertil sebagai kontrol begitu untuk penelitian. Itu debatable, makanya kita tetap memakai WHO yang lama. Yang untuk konsentrasi yang lainnya ikut WHO yang baru ya, termasuk bentuk normal. Nah ini kalau morfologi ya, morfologi bentuk spermatozoa. Jadi kalian bisa lihat nanti di slide-nya ya. Ada yang gangguan di kepala ya, ada di ekor. Ini sudah dicat atau diwarnai. Ya, yang paling penting ini ada akrosomnya tuh juga. Gitu ya. Akrosom itu di protein sepertiga atas di head ya, head spermatozoanya. Nah kriteria sperma analisa sebenarnya bisa untuk screening gitu ya, bukan untuk mendiagnosis. Sekali lagi, analisa sperma itu bukan untuk diagnosis ya, tetapi screening. Ya, misal contoh azoospermia atau spermanya tidak, sel spermanya tidak ada ya. Kalau saya jelaskan ke pasien itu bisa karena faktor genetik ya, namanya Klinefelter. Kalau Klinefelter ini susah ya. Kemudian hipok idiopatik atau obstruktif. Nah, ini kalau sudah obstruktif, hormonnya normal jadinya. Hormonnya normal sudah, kita nggak usah PHP lagi, nggak usah ngasih obat lagi. Ya, udah kasih obat, itu masih 2 bulan kasihan, obatnya mahal habis. Ya, kita harus kasih edukasi yang benar. Ini masih bisa, misalnya yang untuk punya anak, tetapi mungkin harus bicara spermanya diambil dari buah cakarnya, buah buah kulirnya begitu ya, testisnya, ya bayi tabung. Kalau oligospermia banyak ya penyebabnya, anatomi, faktor lingkungan dan sebagainya. Ya, kemudian kalau abnormal volume biasanya retrograde atau ejakulasi failure ya. Jadi dia belum ejakulasi sebenarnya. Ya.
lendir aja ya, lubrikan aja yang keluar. Jadi ejakulasi velar, jadi harus mengulang ya. Ya, kemudian pemeriksaan laboratorium lain ini jarang ya, jarang kita lakukan kecuali yang urin ya kalau ada indikasi. Misalnya curiga systemic disease. Systemic disease ini ya mungkin aja usianya 40 tahun ke atas, periksa diabetesnya, gulanya berapa gitu ya. HbA1c-nya berapa begitu. Ya udah ngaku ya normal kok dok, tapi HbA1c-nya tinggi di atas 7 misalnya ya. Spermanya jelek sekali, susah naik. Oke. Nah, ini ya sudah. Terus kemudian laboratorium yang lain apa hormonal analisis ya. Mungkin kalian sudah dijelaskan mengenai fisiologi spermatogenesis ya, aksis, hipofisis, hipotalamusnya sudah, jadi itu yang diperiksa hormonalnya ya. Misalnya LH-nya yang paling penting adalah FSH dan testosteron ya, itu dua yang paling penting. Saya nggak muluk-muluk, biasanya periksanya cuma dua, FSH dan testosteron pasien-pasiennya ya, pemeriksaannya agak mahal. FSH dan testosteron ini memungkinkan dia apakah sebenarnya fungsi dari tubulus seminiferusnya itu masih bagus atau tidak, FSH sama testosteron. Ya jangan dicentang semuanya ini ya, kalau centang semuanya pasiennya bayarnya berapa? Kasihan ya, biasanya hanya follicle stimulating hormone dan testosteron. Baru kalau ada kecurigaan lain, misalnya obesitas ya dia, baru saya akan memeriksakan estradiol. Kenapa? Ya karena ada aktivitas aromatase. Jadi aromatasenya di lemak sentralnya ya, di obesitas sentral itu meningkat enzim aromatase sehingga testosteronnya berubah menjadi estradiol ya. Maka saya akan periksa estradiolnya juga. Atau bahkan kalau ada misalnya gangguan ereksi, saya juga periksa prolaktin. Karena 1 bulan lalu saya menemukan dia tidak pede atau tidak percaya diri untuk menikah begitu ya. Karena dia disfungsi ereksi ya. Prolaktinnya sekitar 200 sekian. Dia bilang, wah ini saya rujuk ke bedah saraf. Prolaktinnya udah tinggi. Kenapa? Ya karena kemungkinan ada tumor di hipofisisnya. Hipofisis anterior atau posterior? Anterior ya, posterior. Anterior. Oke, jadi prolaktin saya rujuk kalau tinggi di atas 100 saja sudah saya rujuk ke bedah saraf. Nah, ini neuroendokrin ya. Jadi saya jelaskan sedikit aja. Jadi kita tidak sadar atau tidak ya, endokrin itu mempengaruhi ya, mempengaruhi dari kesuburan. Banyak sekali. Sekarang saya hampir tiap hari selalu harus memeriksakan hormon gitu ya pada para pria itu. Jadi mungkin separuhnya periksa hormon pasti ya, separuhnya tidak periksa hormon karena sekarang neuroendokrin misalnya seks steroid ya, yang nge-gym itu, terus kemudian ada penyakit bisa menyebabkan neuroendokrin stres ya, stres pekerjaan ya, dituntut mana kok nggak bisa bikin anak cowok gitu ya, itu stres. Terus kemudian drug metabolismenya dan lain-lain ya, itu neuroendokrin, jadi mempengaruhi dari FSH dan LH atau gonadotropin hormon. Nah ini aksisnya ya, aksis dari hipofisis hipotalamus ya. Kalau mungkin sudah dijelaskan ya, saya tidak perlu menjelaskan bahwa yang paling penting adalah FSH, LH ya. Kalau FSH itu ke tubulus seminiferus, jadi yang berperan juga harus ada sertoli. Sertoli itu mengeluarkan androgen binding protein, jadi testosteron yang ada di ledik itu akan dibawa masuk. Jadi kenapa kalau disuntik testosteron dari luar pasti mengganggu reproduksinya, karena testosteron dari luar tidak bisa masuk, nggak bisa diikat oleh androgen binding protein. Sedangkan
testosteron dari luar itu akhirnya menghambat sel Leydig untuk menghasilkan testosteron endogen. Karena dianggap, oh sudah banyak testosteronnya, maka testosteron endogennya jadi tidak diproduksi. Padahal yang paling penting adalah testosteron dari endogen ini diikat oleh androgen binding protein dari sel sertoli. Jadi FSH dan testosteron ini fungsinya untuk spermatogenesis ya. Maka kenapa testosteron dari luar haram hukumnya ya untuk dimasukkan, disuntikkan, kecuali kalau memang sudah tidak mau punya anak begitu. Misal ya hormonnya rendah tapi sudah saya nggak mau punya anak sudah gitu ya, silakan aja suntikan testosteron dari luar, hormon replacement terapi. Tapi kalau dari masih punya anak, ingin punya anak, usahakan dari yang lain selain dari testosteron, pasti tidak akan bagus spermanya. Ya. Nah, pemeriksaan hormon tadi itu biasanya indikasinya adalah spermanya rendah ya, di bawah 5 juta, gangguan seksual, atau suspek endokrinopati, misalnya penisnya kok kecil sekali ya, wah ini gangguan hormon ini. Diperiksa fisik, mikropenis gitu ya, imut-imut penisnya ya, di penis kecil. Tapi kalau beberapa pasien telemedicine ya, halodoc biasanya dia merasa kecil penisnya, padahal panjangnya udah 12 cm misalnya ya, tapi dia merasa kecil, merasa penisnya kecil gitu. Ya karena bandingannya dengan Kaukasia atau bule gitu ya, kebanyakan nonton ya, nonton punya bule jadi minder gitu. Indonesia kok kecil banget endokrinopati. Sebenarnya tidak sih kalau yang itu ya. Yang pasti FSH saya periksa, testosteron ya, mungkin ini dua ini yang paling utama, 1 dan 2. Prolaktin jarang ya, kalau ada gangguan saya tanya biasanya, saya suruh jujur, ereksi pagi hari masih bagus atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya mungkin harus diperiksa juga prolaktinnya. LH tidak rutin ya, hanya mendukung aja. Estradiol, kalau dia ada obesitas yang besar, ada ginekomasti, periksakan estradiolnya. Oke. Kemudian genetic analysis ini jarang ya, masuk spermia, kecuali kalau kalian nanti jadi di residen andrologi di UNER ya, silakan androloginya banyak ya, karena banyak klinik bayi tabung yang tidak ada androlognya, jadi kebutuhannya tinggi loh, bahkan terpenuhinya itu kurang dari separuh, jadi masih harus merujuk. Kadang bayi tabung tanpa androlog, spermanya dibiarin terbelengkalai begitu, akhirnya angka kehamilannya rendah. Bahkan yang franchise dari Jakarta itu, ada daerah Menteng begitu, franchise-nya udah di seluruh Indonesia, bayi tabungnya itu tidak ada androlognya. Ya, sayang sekali. Maka mereka angka kehamilannya di IVF-nya jadi rendah sekali. Ya, kalau androlog secara klinis. Jadi androlog ini bisa menjadi embriolog ya. Jadi tugas kita adalah agen ganda sebenarnya. Jadi kita harus membetulkan ya memperbaiki gitu ya, memperbaiki spermanya, juga kita harus merawat embrionya gitu ya, ovu dan lain sebagainya. Kalau di sini ada Dokter Jacqueline ya, Dokter Jacqueline, nah Dokter Nono yang dulu pertama kali itu androlog sekaligus embriolog gitu. Maka sebaiknya ya kalau ada yang tertarik lagi naik daun sih, silakan menjadi androlog. Tapi kurang ini ya, sebagian beberapa dokter yang wah kayaknya kurang keren dok, ya nggak apa-apa, kurang keren, yang penting duitnya ya. Bercanda ya. Oke, terus kemudian ini genetik ya, kita skip aja. Pemeriksaan tambahan lain jarang ya. Paling penting ini USG testis. Saya biasanya merujuk ke teman sejawat radiologi, atau kalian yang mungkin sudah bisa USG testis saja, silakan di USG sendiri ya. Mungkin kalau ada di tempat prakteknya USG testis, silakan dilanjutkan ya. Kemudian ini floatnya ya, jadi prosedurnya sudah, kemudian diagnosisnya dipilah-pilah, apakah ini tidak mungkin balik lagi gitu ya, apakah
masih bisa atau hanya santai saja begitu ya. Terus kemudian kita harus merencanakan strateginya. Nah, ini agak susah nih. Ini contoh cat ya. Jadi kalian nanti mungkin soal-soal saya tetap ya. Kalian apa namanya rahasia intern di kakak kelas kalau ada, saya tidak merubah soal selama 4 tahun gitu. Ya, silahkan diperhatikan baik-baik gitu ya. Alur catnya contoh begini. Spermanya 0 gitu ya. Tidak ada selnya sama sekali ya, zoospermia. Ya, kita lihat hormonnya tinggi atau rendah. Nah, gitu ya. Kalaupun misalnya rendah ya, wah berarti aksisnya dari atas sudah nggak beres ya. Kalau tidak beres biasanya testis itu tidak pernah dirangsang atau tidak pernah terstimulasi oleh hormon hipofisis. Kemudian kita cari kira-kira apa kemungkinannya. Kallman syndrome ini, kalau Kallman syndrome ada yang saya terapi kombinasi, kemudian spermanya keluar 20.000 kalau nggak salah ya, hamil, kemudian bayi tabung ya, tapi hormonnya habis banyak ya, sampai bulan keempat itu baru keluar sel spermanya. Kallman syndrome ya, Kallman syndrome ini banyak hormonal seperti itu ya. Kalau varikokel ya saya kerjasama dengan urologi pasti harus di-refer atau dirujuk untuk dilakukan varikoselektomi. Dokter Wirya akan menjelaskannya. Oke. Nah, kalau misalnya dari pemeriksaan fisik, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, contoh low libido, saya tidak bergairah sama sekali, gitu ya. Kemudian diperiksa fisik, testisnya kecil, low libido berarti kekurangan testosteron mulai kecil, ya, mulai dari lahir. Spermanya HCO, bisa aja ternyata Klinefelter syndrome, ya. Mungkin yang lain-lain, ya, hipogonadisme biasa, gitu. Sekarang banyak hipogonadisme, ya. Oke, terus kemudian manajemennya bagaimana? Kita yang paling akhir ini, ada konvensional, ada langsung ART ya. ART ini ada beberapa pakar yang bukan mendefinisikan sebagai assisted reproductive technology atau yang artificial. A-nya itu artificial. Ya, artificial reproductive technology ya. Artificial atau reproduksi berbantu. Ya, reproduksi berbantu. Jadi yang konvensional, kita kembali ke nomor 1, ada medical, ya. Ini fungsinya androlog sebagai klinisi, surgical, kita refer ya. Psychological ya, biasanya kalau sudah dok sudah tidak punya anak lagi, ya kita harus pelan-pelan menyarankan, jangan langsung divonis, kasihan ya. Ya, saya bilang, saya kalau memvonis itu halus dulu biasanya, masih bisa pak, tapi 0,0 sekian gitu ya. Saya nggak tega orang untuk memvonis ini steril atau mandul gitu ya. Secara psikologis ya masih bisa ada 0,0 sekian gitu. Baru setelah 3 bulan, tapi kecil loh Pak ya. Saya jelaskan ulang terus Bapak ya, psikologikal. Ya kalau ART ini ya semua sudah tahu ya. Kemudian kalau medikalnya ada penyebab dicari ya, diobatin penyebabnya. Pada umumnya kita hanya memberikan vitamin saja. Ya nggak apa-apa sih daripada nggak diobatin gitu ya. Tapi nanti sesat di jalan gitu. Pasien mengira sudah diobatin, padahal itu hanya suportif saja. Ya, kita harus cari tahu penyebabnya gitu. Kemudian kalau memang faktor sistemik, ya kita harus merujuk ke penyakit dalam, misalnya diabetes, harus dikendalikan diabetesnya. Bapak ingin punya anak tidak? Kalau enggak, Bapak ke penyakit dalam. Ya, harus faktor sistemik. Maki, milk aksesoris, gland infection ya. Jadi harus diobati antibiotik. Banyak sejawat yang mengobatinya hanya 3 hari, dianggap ini flu. Sehingga terjadi resisten. Bahkan saya menemukan kasus itu setelah diuji sensitivitas antibiotik, yang paling peka hanya golongan meropenem. Bayangkan, meropenem itu adalah garis terakhir dari antibiotik yang masih dijaga. Nah, semua antibiotiknya sudah kebal. Bayangkan, meropenem itu harus pakai uji sensitivitas. Nah, dia
Karena pindah dokter lagi, kasih antibiotik A 3 hari, ganti lagi dokter gitu ya. Magi padahal hanya simple magi. Male accessories gland infection gitu. Ya, prostatitis rata-rata ya. Ganti antibiotik lagi, kasih ciprofloxacin, ganti lagi, kasih amoxicillin, wah berat. Akhirnya resisten bakterinya, menghasilkan bakteri resisten ya. Oke, imunologikal ya kita harus mencari, biasanya sih jarang ini kasusnya, makanya saya berikan tanda kurung begitu. Kemudian kalau empiris, nah sebenarnya empiris ini adalah ya vitamin lah, contoh yang untuk antioksidan ya. Semuanya terapinya adalah empiris ya, daripada nggak diterapi ini kasih antioksidan aja, vitamin. Nah, vitamin E, padahal kita dulu sudah meninggalkan vitamin E dalam dosis besar ya, diberikan ke laki-laki banyak ya, dosis besar di atas 300. Kemudian eh, koenzim, nah ini yang banyak diberikan. Nggak apa-apa sih daripada nggak dikasih, tapi jangan PHP ke pasien, nanti kalian ya etiknya kalian jadi ginekolog begitu ya, jangan ya asal berikan penjelasan. Jadi ya ini hanya vitamin ya, saya hanya membantu secara empirikal ya, membantu saja spermanya. Kalau tidak mau membaik, Pak nanti harus ke androlog ya misalnya ya, seperti itu ya. Aduh. Ya, kemudian konvensional manajemen yang surgical ya, ada microsurgical ya, itu MESA, kemudian varikoselektomi atau vasostomi. Biasanya jarang ya, kalau vasektomi kita langsung langsung ke bayi tabung. Susah vasostomi, biasanya urolognya itu gini, sudahlah bro, itu langsung aja bayi tabung. Ya sudah, bayi tabung aja. Susah. Oke, kemudian konvensional lagi psikologis ya. Lifestyle-nya harus berubah, environment, underwear-nya, female faktornya bagaimana, cari tahu. Harus berubah, tasnya, junk food-nya dikurangi. Nah, kemudian ART-nya, atau istilahnya reproduksi berbantu IVF, yang ini ya, personal namanya yang si jadi intra cytoplasmic sperm injection-nya ya, itu ICSI. Ini pakarnya Dr. Jacqueline nih, ICSI ya. Saya belajarnya di Denmark waktu itu, tahun lalu sebelum topiknya belum ICSI. Jadi jenis ICSI ya, mengambil sperma di satu pasien bisa PESA dan TESA, rata-rata nomor 4 dan 6. Saya ulangi, ini sperma untuk IVF isi yang azoospermia itu nomor 4 dan 6 ya. Ini kita dari urolog dan saya sudah 7 kali ya, 7 kali melakukan PSA, 2 PSA ya, kemudian 4 hamil. Bayangkan ya, namanya dari spermatid, spermatid begitu ya, hamil. Nah, jadi spermia segera di refer aja ya, gitu ya, ada evaluasi. Nah, ini MESA adanya di Sutomo saja, di RSUD Sutomo, di Sanglah belum ada ya. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih. Sudah? Semua terima kasih ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat belajar ya. Saya pikir simple ini. Ya, oke, baik. Kita akhiri kuliah
hari ini ya. Terima kasih sudah ikut kuliah saya. Terima kasih sudah mendengarkan ya.